go! Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue. Zaki. Gue Fenty. Lu siapa namanya? Lagi lu oh iya kan. Ulang-ulang. Tapi kita bukan ketemu lagi, kita baru ketemu justru. Baru ketemu. Halo everybody, kenalin gue Fenty dan teman gue Zaki. Dan kita berdua akan bawain acara yang namanya Pembajak. Fenty, Zaki, ngajak-ngajak. Ngajak apa kita sekarang? Nah, itu baru tertidur tadi saat nyalahin ini. Emang kalau dia lama otaknya mikirnya gitu. Makanya kita ngajak-ngajak biar gimana sih caranya teman-teman biar punya keahlian otak berpikir lebih cepat mungkin, berpikir lebih seru. Kebetulan gue guru dan Zaki adalah aktivis masyarakat. Jadi penting banget nih untuk di-sharing ke masyarakat. Ya, bagaimana caranya biar bisa berpikir secara cepat, berkomunikasi secara cepat juga dan lancar, dan juga mempunyai ide-ide yang cemerlang sehingga kita bisa berkolaborasi. Betul. Tapi yang paling penting bukan tentang seberapa cepatnya, tapi seberapa efektifnya komunikasi itu dan seberapa manfaatnya ide-ide itu. Karena ya kalau lu cuma punya ide, lu punya komunikasi dengan cepat tapi orang nggak ngerti maksud lu apa, idenya nggak juga lu realisasiin, ya sebenarnya sama aja bohong, ya nggak sih? Betul, siap. Makanya kita kebetulan ketemu sama ibu guru yang satu ini, sedikit belajar. Bukan sedikit sih, gue malah mintanya banyakan dikit gitu. Banyakan dikit biar gue bisa ngomong ya. Boleh. Ngomong tapi bukan berarti ngomongin orang ya, nggak ngejulit juga. Jadi kita breakdown lagi nih. Kalau misalnya lu pengen punya komunikasi yang lebih efektif, mulainya dari mana? Pertama mulainya dari mengenal diri lu sendiri. Kalau gue gitu kuncinya. Esensial sih, tapi maksudnya kenalan gitu, hai saya Zaki gitu. Ya, hai saya Fenty. Boleh dengan cara macam-macam ya, cara mengenali diri lu sendiri. Lu bisa mulai dengan berbicara pada diri lu sendiri tentang apa sih yang lu mau, apa sih yang lu bisa, apa sih yang lu impikan, dan kemudian bisa lu catat di sebuah buku. Terus kemudian pelan-pelan bisa lu breakdown lagi menjadi langkah-langkah apa yang akan lu temukan untuk merealisasikan itu semua. Oh gitu. Paling tidak ada catatan kecil gitu. Paling tidak ada catatan kecil dan mengenal. Dari situ lu jadi tahu, oh gue udah pernah mikirin hal ini, gue sudah pernah mengatakan pada diri gue sendiri bahwa gue inginkan ini. Jadi you are still on the track gitu. Jadi lu tetap berproses pada hal-hal yang memang mau lu capai gitu. Karena kan kadang ya kayak kita misalnya dari sini ke Pulau Gadung ya, deket sih sebenarnya, tapi kan dari Rawamangun sini ke arah Pulau Gadung lu bisa ngelewatin Molarion gitu kan. Kalau mau mampir dulu, makan dulu sambil lu belanja di makanan di pinggir-pinggir jalan Rawamangun banyak enak-enak gitu, lu bisa mampir dulu. Nah lu akan lebih lambat nyampe ke tujuan lu. Dan bisa jadi pas di Arion kayaknya nggak seru deh ke Pulau Gadung, mendingan kita lurus aja ke Kelapa Gading, lebih adem kalau di Mall Kelapa Gading, lu belokin. Jadi belok. Padahal ada hal yang lebih besar, yaitu nge-keep impian-impian lu, tapi juga ada hal jadi apa yang lu lihat tuh fun lah gitu menurut gue. Jadi mungkin Kelapa Gading lebih besar, lebih enak gitu ya. Tapi kan bukan itu tujuan akhir lu. Tapi tujuan akhir lu adalah lu mau nih menuju ke Pulau Gadung tadi. Misalnya apa tujuan lu tadi di awal? Oh, di Pulau Gadung itu jualan bajunya lebih murah. Jadi misalnya lu tadinya punya budgeting untuk ngasih orang-orang yang kurang mampu misalnya untuk beli 10 baju untuk mereka. Jadi ada 10 orang yang akan lu beli. Tapi ketika lu ke Kelapa Gading, lu lihat di sana harga barangnya mahal, ternyata budgeting lu nggak cukup. Jadi deh. Entah lu beli hanya satu misalnya, atau lu kemudian ntar aja deh, gue ngumpulin duit dulu, gue makan dulu. Akhirnya goals lu nggak tercapai. Ya, kalau lu ngejar pahala di akhirnya misalnya, ya lu jadi nggak dapet. Berarti nggak komitmen ya? Nggak komitmen. Nah, menjaga komitmen itu adalah dengan cara berkomunikasi pada diri lu sendiri tentang apa yang lo mau dan apa yang ingin lo capai. Atau bisa nggak seperti gini, dari Rawamangun ke Pulau Gadung ini sangat dekat, tapi ada beberapa pilihan transportasi. Kira-kira kayak gitu. Misalnya ada busway, ada ojek online, ada angkot misalnya, ada kan? Kalau nggak salah ada deh angkot ke sana. Nah, bagaimana pilihan
pilihan yang mana yang tepat buat lo ketika lo mau mencapai ke Pulau Gadungnya. Itu termasuk salah satu bahwa lo apa namanya mempermudah mencapai ke sana, atau apa namanya efektif nggak sih kalau misalnya lo memilih busway lebih cepat atau angkot lebih lambat, atau misalnya ya udah mendingan naik ojek online, dan itu juga kan harganya variatif gitu. Nah, ini salah satu pilihan yang gimana nggak menurut lo? Kalau menurut gue, perjalanan yang ditempuh naik apa dan lewat apa itu it doesn't matter. Yang matters adalah lu mau sampai Pulau Gadungnya kapan. Ketika jadi lu untuk sesuatu yang pengen lu achieve, lu harus breakdown dulu nih, lu maunya apa, kapan lu mau mendapatkannya, dan seperti apa prosesnya. Oke. Bisa aja dong gua nih misalnya pengen punya motor, ngebegal orang bisa. Iya. Bisa. Nah, Misalnya. itu tadi maksud Tapi apakah itu achieving lo yang lo mau? Tapi lain lagi ketika lo gue pengen nabung, gue pengen bisa beli motor tapi dengan nabung. Nah berarti lo udah memilih proses yang lo pilih, berarti ngejalaninnya. Ada juga yang gue pengen beli motor hasil dari investasi gue pada usaha gue di sini, di A, di B, di C misalnya. Nah itu bisa dikumpulin. Jadi untuk bisa tahu mana yang jalan yang mau lu pilih, lu harus tracking dulu nih, lu mau nyampenya kapan, lu maunya apa, dan dengan cara apa. Nah kalau tadi pilihannya dari Rawamangun ke Pulau Gadung itu semua kalau menurut gua nggak ada masalah ya, itu pilihan transportasi yang sama-sama baik, tinggal kecepatannya aja. Tapi pastinya lu pengen dong punya proses kesana yang enak gitu. Nah yang enak menurut versi lu tuh yang kayak apa? Bisa jadi lu pengennya naik mobil yang bagus, yang enak di dalam empuk, tapi ternyata lu melewati jalan-jalan yang berlubang, ternyata lu melewati di jam-jam kemacetan. Nah, jadi yang lu harus punya adalah tujuan lu, dan ketika lu tahu tujuan lu apa dan bagaimana lu menghadapi prosesnya, itu yang akan bikin lu jadi kuat. Seenggak nyaman apapun transportasi yang lu pilih, gak enak apapun jalanan yang lu lewatin, lu tetap akan berpegangan pada this is my dreams and I have to achieve it. Keep on progress, pelan-pelan, sebentar-sebentar, jatuh, bangkit lagi. Itu artinya seperti visi dan misi atau tujuan dan cara. Tujuannya mau kemana dan cara apa yang lu pilih. Iya. Caranya gimana gitu kan. Betul. Nah, makanya lu harus komunikasi sama diri lu sendiri. Kadang yang kita sering lupa adalah terutama anak-anak muda nih ya, ini penting banget informasinya buat anak-anak muda. Kadang kita sering berpikir tentang kita lebih sering mengamati orang lain tentang kita sering mencari inspirasi, dan kita lupa kita sering mencari motivasi juga dari orang lain, padahal kita lupa bahwa motivator terhandal itu berasal dari diri kita sendiri. Tunggu sebentar, sama nggak seperti dulu sering gue mendengar ibarat apa namanya, semut di ujung gunung terlihat, gajah di pelupuk mata nggak terlihat. Beda. Di perumpamaan. Beda. Kalau itu kan perumpamaan untuk bagaimana lu melihat kekurangan orang lain. Nah kalau ini biasanya kita gue pengen jadi pengusaha, gue ikutin deh ini toko-toko pengusaha, gue baca informasinya kayak gimana. Padahal setelah kita membaca itu, terus kita ngikutin jalurnya dia enggak, karena kita setiap manusia diciptakan beda-beda, jalan ceritanya beda, buku takdirnya beda. Jadi yang perlu dipelajari ya pelajaran dari mereka untuk jadi pegangan kita. Dia misalnya mulai bisnis dengan bisnis jualan baju, ya lu belum tentu bisa jualan baju. Orang lu sukanya misalnya main bola, ya lu berusaha dengan latihan bola. Atau memang lu mau jualan bola, lu cari tahu apa namanya bahan materi apa yang bagus untuk bola. Atau sama-sama mempunyai keahlian dalam bidang berjualan, tetapi apa namanya, kayak misalnya, tapi lu cocok jualannya jualan baju, atau lu cocoknya jualan alat olahraga. Lu biasa jualan alat olahraga, ketika lu jualan baju, lu akan secara
seperti orang baru pertama kali lagi jualan gitu. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Tapi cocok nggak cocok itu proses. Nah yang perlu lu kasih dialog ke diri lo adalah gua sebenarnya tuh siapa? Itu yang perlu lu identifikasi, yang perlu yang tadi kita awal balik bahwa kita harus komunikasi ke diri kita sendiri tentang diri kita itu siapa, kita inginnya apa, kita mampunya apa. Misalnya orang bisa jualan, kita ternyata selama ini nggak punya bakat jualan, berarti tapi gue pengen nih untuk jualan, berarti gue harus lihat nih dia cara jualannya gimana, tanya dia dulu jualan berapa modalnya. Oh oke. Dia jualan 10 tahun lalu modalnya 500.000, hari ini bisa nggak segitu? Nah itu lu nggak mungkin ngikutin plek-plekan gitu. Jadi yang harus dilihat adalah setelah lu melihat orang lain, lu jangan lupa berkaca dan berdialog pada diri lu sendiri seperti apa untuk menyiapkan pedang lu sendiri gitu, untuk lu asah dan untuk lu siap bertanding lagi gitu. Sih menurut gue. Nah minum dulu Jadi buat teman-teman khususnya di era apa ini sekarang namanya pandemi ya, lu nggak usah bingung tentang apa yang jadi kehilangan lu nggak usah bingung tentang apa yang jadi apa sih maksudnya hambatan lu. Yang lu perlu pikirkan lebih adalah apa yang bisa jadi peluang lu. Misalnya lu kemarin kerja terus sekarang di PHK, tapi lu selama kerja tuh lu masih suka nyuri-nyuri waktu buat jualan online, ya udah sekarang itu lakuin jadi peluang aja. Lakuin aja. Kemarin lu cuma punya satu toko di Shopee misalnya, sekarang lu punya juga di Tokopedia, terus lu online juga, lu cari admin juga misalnya seperti itu, dan banyak. Dan yang perlu kita asah untuk membuka peluang itu adalah informasi dan pengetahuan. Bisa nggak, sorry gue nanya, ini bisa nggak kira-kira ada perubahan apa ya? Tadi seperti lu bilang bahwa itu adalah ada sebuah hambatan, tapi kalau kita bilang hambatan itu kita rubah menjadi sebuah tantangan. Kayaknya kalau misalnya dirubah jadi itu adalah tantangan, kayaknya kita merasa lebih semangat gitu dibanding ini ada hambatan, ini nanti begini, jadi mikirnya ini gitu nggak sih? Kalau gue gini, hambatan sama tantangan itu sebenarnya sama, satu hal. Iya, cuma yang kenapa kata-katanya dipilih berbeda berdasarkan sudut pandangnya. Kalau lu memandang sebuah hambatan ini adalah hal yang bisa memacu lu jadi lebih baik, membuka lu peluang lu untuk banyak hal, untuk belajar, untuk eksploitasi diri, itu eksplorasi diri maksud gue, itu justru akan lu sebut bukan hambatan, tapi akan lu sebut tantangan. Tapi ketika lu merasa aduh begitu lagi, males deh gue, udah gue diam aja, itu akan lu sebut gue terhambat gitu. Jadi cara merubah hambatan menjadi tantangan cuma satu. Betul. Rubah pola pikir. Pola pikirnya harus dirubah. Oke, siap. Ini sebenarnya pukulan telak juga buat gue ini ya buat semangat gue juga. Makanya sangat beruntung sih ketemu lagi sama orang ini. Siapa ini orang ini? Ketemu lagi sama orang ini. Apa namanya? Ya kebetulan memang kemarin-kemarin ketemu sesuatu yang menurut gue juga masih bingung mau nyebutnya ini ada sebuah hambatan atau ini adalah sebuah tantangan gitu. Nah, dapat pencerahan bahwa tergantung dari sudut pandang gitu kan. Kayak matahari ya gue mencerahkan. Oh iya dong. Ya Allah tolong. Tapi bukan hanya matahari, sumbernya matahari, tapi bintang, bulan pun bisa mencerahkan di malam hari. Ini kalau kurang pengetahuan IPA-nya, karena bintang sama bulan itu pantulan cahaya matahari. Jadi sumber cahaya utama tetap matahari. Kan tadi saya bilang cahaya utamanya memang benar matahari. Tapi yang lain bisa mencerahkan, senter juga bisa. Kamera bisa. Betul sekali. Senter nggak bisa mencerahkan kalau nggak ada baterai. Kalau misalnya gue tadi pandangan yang gue lakukan terhadap terhadap statement itu adalah pandangan tertutup. Karena gue cuma tahu soal IPA. Ya, tapi ketika gue mengenal lu, gue mendengarkan lu lebih lanjut,
gue akan tahu nih bahwa lu punya sudut pandang lain, bahwa bukannya tentang seberapa terang atau seberapa utama sumber cahaya itu, tapi tentang kebermanfaatan dari cahaya itu sendiri, bahwa ternyata banyak aspek lo yang bisa jadi sumber cahaya atau yang bisa memberi manfaat. Nah itu, makanya kita perlu banyak-banyak buka peluang pada diri kita sendiri untuk menerima masukan, kritik, saran, dan kemudian kita olah untuk kita tanya balik ke dialog ke diri kita sendiri, kita butuhnya apa sih, kita inginnya apa sih gitu. Betul. Oke, berarti penting sekali ya kalau misalnya kita sering-sering atau enggak nih menurut lo kita introspeksi yang gue bilang tadi, dialog sama diri sendiri itu adalah bagian dari introspeksi sih. Karena ketika lo berdialog sama diri sendiri, lo akan nanya, gue udah ngelakuin apa. Lo akan analisis nih, mirroring diri lo, bahwa gue udah ngelewatin ini. Tapi saat lo lihat lagi, oh yang udah gue lewatin kayak gini, ternyata salah nih lewatnya, harusnya kesini gitu. Besok gue ulangin. Nah itu jadinya introspeksi. Tapi kadang gini kan, gue pernah melakukan hal itu. Ada teman lain yang berpandangan berbeda, bahwa mereka menganggap lu kebanyakan mikir. Pada akhirnya mereka menyebut kayak gitu, lu kebanyakan mikir. Loh, gue merasa gue sedang introspeksi. Gue merasa bahwa ini gue sedang mengulas nih apa perjalanan gue yang kemarin ini dirasa cukup atau enggak gitu kan. Tapi ternyata teman gue bilang bahwa lu kebanyakan mikir, udah langsung aja sikat ibaratnya kayak gitu, atau lu jalan aja gitu, lu gak butuh gini, penting pencapaiannya lu gitu kan. Jadi gue bertanya, aduh tepat nggak sih gitu, dosa nggak sih gitu. Kalau menurut gue itu sebenarnya keterbukaan diri kita juga nih, dengerin orang yang tadi, apalagi kalau dia teman kita, dia bilang kita lu introspeksi mulu, banyakan teori. Oke, kita cek lagi nih, selama seminggu ini kita udah ngasih teori berapa banyak, udah seberapa banyak action kita. Kita perbandingin lagi. Itu artinya kita menerima masukan dari yang orang lain gitu kan. Terus kemudian ketika dia bilang lagi, yang penting pencapaian aja, gas aja dulu. Nah itu balik lagi ke dialog kita yang tadi di awal, apa yang mau gue kejar. Ya kalau memang itu sesuai sama apa yang akan lo kejar, ya hajar sarannya, ada artian tangkap sarannya dan lo lakukan. Tapi kalau misalnya memang gak sesuai, ya gak perlu lo ikutin, karena semua hal balik lagi ke diri lo, semua hal akan berbalik kepada diri lo. Gue mengutip salah satu kajian atau informasi yang pernah gue dapat, dia bilang keluarkanlah yang baik-baik, karena hal yang baik-baik, pokoknya energi itu sifatnya kekal dan bumi itu bulat. Jadi upayakan keluarkan energi yang baik-baik, karena suatu saat akan sampai pada lu yang baik-baik. Jadi ketika lu memang punya niatnya nggak sama seperti itu, ya nggak usah gitu, karena nanti tetap akan balik ke lu, jadi apa, bisa jadi hambatan juga untuk pencapaian lu. Nah itu berarti banyak juga ya, maksudnya ada sesuatu hal yang harus dipikirkan secara matang, atau gimana enaknya nih menyebutnya, untuk mendapatkan dreamnya gitu atau pencapaiannya itu, untuk achieving goals kita. Pastinya untuk achieving goals, yang harus dilakukan adalah tahu goalnya itu apa. Kita selama ini bilang nih, gue belum sukses. Nah tapi kalau gue tanya nih biasanya ke orang-orang, emang sukses menurut lo apa? Betul, setuju. So many people, banyak kan yang gak tahu apa sukses yang diharapkan. Iya betul. Terus kalau misalnya gue tanya, dia bilang yang penting punya duit. Berapa? Sekarang ada nggak di dompet lo duit? Ada. Berarti lu udah sukses dong. Tapi berapa banyak lu butuh? Ya yang penting bisa bayar kontrakan. Besok ketika dia udah bisa bayar kontrakan, bayar uang sekolah anaknya, udah bisa nabung, masih aja rasanya belum sukses. Berarti sebenarnya sukses itu apa dulu? Lu belum menemukan maksud sukses yang lu maksud di hati lu. Nah itu kenapa lu harus sempatkan diri lu minimal, biasanya ya kalau gue ngelakuinnya everyday, after all the activity, sebelum tidur biasanya
dulu sih gue tulis apa aja yang sudah gue lakukan hari ini Hmm. dan apa aja yang pengen gue lakukan esok. Nah itu penting Itu adalah dialog sama diri sendiri, cuman modelnya model mengekspresikannya lewat tulisan. dan bahkan harus ada to-do list juga untuk apa yang akan lakukan besok. Iya, itu kan Iya. sebenarnya bagian dari lu dialog sama diri lu sendiri. Jadi kayak gue besok mau ngapain ya gitu. Kamu besok mau ngapain ya? Nanya ke diri sendiri. Oh ya besok ini. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya besok jadwal A dulu yang gue lakuin, baru jadwal B, karena itu lebih efektif. Gue lihat kayak tadi gue misalnya jalannya jadi muter-muter ke sini karena gue belum melakukan sinkronisasi jadwal. Nah itu kan akhirnya lo jadi introspeksi ketika lo melakukan bertanya pada diri lo sendiri tentang apa yang harus lo lakukan. Gitu sih kalau buat gue. Berarti ya selama ini dari sudut pandang gua sering melihat bahwa orang-orang bilang sukses itu diukur dari materi atau harta atau ya semacamnya lah ya, berarti kayak gitu. Nah terus juga jadi pertanyaan lagi, tambahan pertanyaan lagi, tadi Fenty bilang bahwa ketika lu sudah bisa punya uang gitu kan, lu dapat uang gitu, ternyata besok lu belum dapat ini lagi, ada aja yang kurang gitu kan. Loh, artinya kan kapan sih sebenarnya lu bisa mendapatkan cita-cita lu atau kesuksesan lu gitu. Nah apa sih, nah balik lagi tadi lagi dijawab tadi sama Fenty, lu harus punya apa namanya ya mengerti juga nih arti suksesnya itu dalam skala apa sih gitu, yang dimaksud sukses itu apa ya, gitu. Dan untuk menemukan definisi sukses yang akan lo achieve, yang akan lo inginkan, lo harus sering berdialog sama diri lo sendiri. Nah kayak gitu. Sering dari dulu juga pernah bilang, wah Kak Jaki belum sukses, udah sukses nih ya. Enggak kok, belum sukses. Sudah kalau menurut aku gitu kan, sudahnya dari mana gitu kan. Pernah nggak berdoa kalau misalnya jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk masyarakat kayak gitu. Nah gue pernah doa itu dulu, gue sering doa itu, ya Allah jadikanlah saya manusia orang yang bermanfaat sama orang lain. Tapi manusia begitu dimanfaatin orang lain, ngomong ya Allah. Itu jadi lu hati-hati dalam mendeskripsikan apa yang jadi ingin lu. Jangan sampai ya bermanfaat seperti apa. Lu harus, bahkan ya even gue yakin sih, even kayak Pak Sandiaga Uno yang kaya banget gitu dan pengusaha gitu ya, dia pasti berdoa dia ingin menjadi yang bermanfaat bagi orang lain lewat bisnisnya, lewat apa yang jadi penghasilannya, mengupayakan kegiatan UMKM dan lain sebagainya. Sama kayak kalau di Mas Ipo Santosa dengan dia punya produk yang jadi kesehatan. Nah itu bermanfaat untuk orang lain, tapi juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai lupa bahwa count your happiness, your own happiness. Jadi jangan sampai kita lupa menghitung kebahagiaan kita sendiri dalam setiap doa kita. Nah, sudah mengerti kan? Mengerti sih mungkin ya, pencerahan maksudnya. Kita mendapatkan pencerahan. Jadi kita masih diskusi kasar aja tentang apa yang lagi biasanya kita obrolin berdua atau sama teman-teman di rumah belajar. Tapi teman-teman kalau mau pengen ada bahasan apa besok-besok bisa kabarin ke kita. Lewat komen di bawah boleh, atau like di bawah boleh. Kita rencananya akan bikin untuk ngobrol-ngobrol seru kayak gini kalau Mamah dan AA gitu kan. Jadi bukan Mama dan AA, ini Tante dan AA. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Especially mungkin kalau gue bisa bantu di bidang pendidikan atau di bidang kerelawanan, Zaki bisa bantu di bidang kemasyarakatan. So, tetap jadi pribadi yang bermanfaat. Gue Fenty dan juga Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.